jadi sorotan Eropa. Mbappe notice Indonesia, fans di sana terheboh, ASEAN tiba-tiba ramai dukung timnas. Setiap pergerakan kecil saja selalu menjadi sorotan media-media luar negeri. Itulah timnas Indonesia, media tetangga jadi yang paling sering menyoroti ya, walaupun terkadang nyinyir sih. Tapi entah kenapa kalau menjelang matchday memberikan sedikit dukungan positif. ASEAN seperti ingin ditopang namanya, dan Indonesia bisa menjadi penggendong handal jika sejauh perjalanan menuju Piala Dunia. Dan yang lebih menarik, sorotan ini juga tidak hanya dari kawasan ASEAN, tapi dari negara di belahan Eropa juga enggak kalah santer menyedot perhatian publik sepak bola tanah air. Dan satu lagi yang tengah viral datang dari mega bintang milik Real Madrid, Kylian Mbappe notice sepak bola tanah air. Lalu apa yang disebut Mbappe dan apa penyebabnya kita selalu jadi sorotan? Let's go kita cari tahu jawabannya. Pernah enggak sih kalian semua ngebayangin bahwa Indonesia yang dulu selalu jadi bulan-bulanan di ASEAN sekarang bisa melangkah sejauh ini? Jujur saja dulu kita sampai muak sendiri lelah nonton performa timnas yang itu-itu saja. Menang lawan Guram tapi babak belur lawan Thailand, apalagi Vietnam. Sudah kayak kutukan tahunan dan ya, akar dari semua kemandekan itu jelas berawal dari federasi yang amburadul. Keputusan ngawur pembinaan minim dan struktur yang lebih mirip panggung sinetron ketimbang organisasi profesional. Namun segalanya mulai berubah di era baru yang sekarang kita saksikan bersama ini. Meskipun secara ranking FIFA Indonesia jadi tim dengan posisi paling rendah dari seluruh peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Aneh tapi nyata, itu tak sedikit pun bikin gentar bahkan ketika nasib menempatkan Indonesia di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Skeptisisme pun bermunculan, banyak yang bilang ini bukan tempatnya Indonesia, apalagi melihat sejarah kelam dari dua tetangga ASEAN kita Thailand dan Vietnam yang hancur lebur di ronde ini. Pada edisi sebelumnya, mereka datang dengan harapan, pulang dengan kenyataan pahit. Tentu saja saat itu publik mengira Indonesia hanya akan jadi pelengkap jadwal, tapi seperti alur cerita film terbaik itu datang saat laga dimulai. Timnas Garuda mampu berdiri tegak, tak hanya melawan mereka membuat Arab Saudi kerepotan dan menghadang Bahrain dengan penuh percaya diri di GBK, dan ini bukan cuma pengakuan lokal, dunia pun menyadari. ESPN dalam salah satu artikelnya menyebut bahwa Indonesia kini adalah kekuatan baru di Asia. Mereka menyoroti betapa timnas ini sudah berbeda dari yang dulu, kini 80% skuad diisi pemain yang berlaga di liga-liga top luar negeri, dari Eropa hingga Amerika. Itulah mengapa ketika Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga, media-media internasional pun mulai rutin menyebut nama Indonesia dalam berita mereka. Bahkan FIFA pun ikut turun tangan. Instagram resmi mereka mulai sering memposting soal timnas Garuda, dan ini bukan sekedar simbol. Sekarang adalah salah satu langkah paling berani dari PSSI saat menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala scouting tim nasional. Media-media di Belanda terkejut seorang ex-pelatih muda Ajax yang terkenal sulit diluluhkan setelah didepak dari Amsterdam tiba-tiba menerima pinangan Indonesia. Football International, Football Premier, hingga Soccer News Netherlands semua menyoroti keberanian itu. Indonesia serius nih. Ternyata iya, kita serius, dan Simon Tahamata pun melihat potensi besar dalam proyek ini. Ini adalah pengakuan terbuka dan yang sedang menghujani media-media di Eropa. Terutama dalam jangka pendek, misi ke Piala Dunia keempat menjadi sebuah mimpi realistis yang sedang diwujudkan. Dukungan PSSI untuk terus meningkatkan kualitas staf timnas juga sebanding dengan banyaknya fans yang terus menambah pemasukan federasi. Sekarang efeknya makin kesini makin terasa. Indonesia tidak hanya dikenal karena timnya, tapi juga karena fansnya Kylian Mbappe. Dalam sebuah challenge interaktif ditanya soal fans Real Madrid terbanyak berasal dari mana dan menyebut Indonesia setengah bercanda, tapi serius. Media menyebut bahkan mayoritas penggemar sepak bola Indonesia adalah fans Real Madrid,
Bagi yang tidak paham, dalam sebuah acara host beri pertanyaan kepada pemain Real Madrid dari semua klub pendukung Real Madrid, negara mana yang memiliki jumlah anggota terbanyak. Nah, dengan sigap Mbappe menjawab, Indonesia. Ini menjadi bukti kalau Real Madrid sebagai klub terbaik dunia saja, fans terbanyaknya berasal dari Indonesia, bukan dari negara dengan penduduk miliaran kayak India, Amerika, ataupun Cina. Itu menunjukkan kekuatan fanbase kita Real Madrid, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan sepak bola. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, Mbappe tahu dari mana soal fans Real Madrid di Indonesia banyak? Melihat semua ini, negara-negara ASEAN pun mulai berubah nada. Malaysia dan Vietnam walau gengsi mulai merasakan tekanan. Merasa enggak bisa lagi bersaing tentang fanatisme sepak bola Indonesia. Legenda timnas Thailand, Kiatisuk Senamwang juga angkat topi. Ia mengaku kalau untuk saat ini level Indonesia memang berada satu tingkat di antara tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia, mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak dan terus berkembang, ucap Kiatisuk Senamwang dilansir dari TH Sport. Kemudian legenda Malaysia Sefi Salih juga enggak malu-malu mengatakan kalau Indonesia masih di atas level tim Harimau Malaya. Makanya minta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menerima tawaran dari PSSI soal uji coba di FIFA Matchday. Tujuannya supaya timnas Malaysia bisa membuktikan diri di lapangan, bukan adu ribut di media sosial. Jika Malaysia memang di atas Indonesia, kenapa harus takut bertanding melawan mereka? Pembuktian diri itu jauh lebih baik ketimbang saling mengklaim dirinya hebat di media sosial. Meskipun saya merasa bahwa Indonesia masih di atas level kami, buka Sefi Salih kepada awak media. Bukan hanya para legenda, media Vietnam pun ikut berubah haluan. Dari yang dulu sukanya nyinyir, kini mereka secara terbuka mendukung timnas Indonesia untuk menang atas Cina. Timnas Cina turunkan skuad pas-pasan, mudah dikalahkan Indonesia di laga kunci. Tanpa adanya pemain baru, akan sulit bagi penggemar mengharapkan para penyerang Cina bermain berbeda untuk menang melawan Indonesia dan Bahrain. Dalam dua pertandingan terakhir, tulis media Vietnam Soha Fan dalam artikelnya. Apalagi melihat antusiasme fans serta kondisi skuad, Nguyen memprediksi jika Indonesia bisa, dan begitu pula dengan media Thailand mengalirkan energi positif soal penggawa Garuda yang berkarir di Thai League, Pratama Arhan, yang mengalami perkembangan signifikan bersama Bangkok United di musim pertamanya. Hingga kini suami dari Azizah Salsa masuk dalam daftar Garuda Caling untuk TC di Bali. Di setiap peluh yang jatuh, ada mimpi yang diraih, langkah kaki takkan